Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sedikit tentang thawabus shaimin min kalami sayyidil mursalin, yaitu pahala bagi orang-orang yang berpuasa berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thawabu as-shaimin min kalami sayyidil mursalin. Ini adalah risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Khalid Abu Salih hafizahullah taala. Beliau menjelaskan bahwa puasa itu memiliki pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara pahala berpuasa, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat waz-zakirina Allah katsiran waz-zakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang berpuasa, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang menjaga kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah telah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan pahala yang besar. Bagi siapa? Di antaranya adalah bagi orang yang berpuasa, was-shaimin was-shaimat. Bagi orang-orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan. Mereka Allah janjikan dan Allah siapkan ampunan dan pahala yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah yang menyelisihi janjinya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Ya, Allah katakan kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti ketika mereka sudah masuk surga, apa kata Allah kepada mereka? "Kulu washrabu." Makanlah dan minumlah kalian hani'an, dengan sukacita, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal yang telah kalian lakukan pada hari-hari yang telah berlalu, yaitu pada hari-hari ketika kalian di dunia. Jadi di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang berpuasa untuk makan dan minum sepuasnya, ya, karena amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Apa amal yang mereka lakukan? Yaitu as-shaum, yaitu berpuasa. Qala Waqi'un wa ghairuhu, Imam Al-Waqi' dan yang lainnya berkata, "Hiya ayyamus shaum." Ya, al-ayyamul khaliyah, ya, yaitu hari-hari yang telah berlalu. Kata Waqi' dan yang lainnya maksudnya adalah hari-hari berpuasa. Iztaraku fiha al-akla wa syurba. Sebab ketika mereka berpuasa, mereka meninggalkan makan dan minum. Orang-orang yang berpuasa mereka meninggalkan makanan dan minuman, ya, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Nah, maka orang ini di hari kiamat ketika mereka sudah memasuki surga, maka Allah ganjar mereka dengan pahala yang luar biasa. Dipersilahkan makan dan minum sepuasnya dari makanan dan minuman di surga. Ya, kata Allah, "Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah kalian karena, ya, sepuas hati karena ibadah yang kalian telah lakukan pada hari-hari yang telah berlalu. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu amali ibni adama lahu illa shaum." Semua amal yang dilakukan oleh manusia maka itu untuknya. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi ini, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kecuali puasa, karena sesungguhnya ia, yaitu puasa, adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Semua amal yang dilakukan oleh manusia ada pahala-pahala tertentu, ya, dari 1 pahala sampai 10 pahala sampai 700 kali lipat pahala. Illa shaum, kecuali puasa, ya, fa innahu li, kata Allah, sungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ketika orang berpuasa, ya, tidak diketahui oleh orang lain apakah dia berpuasa atau tidak, sehingga keikhlasan ketika orang berpuasa itu lebih besar, lebih tinggi keikhlasannya.
karena keikhlasannya lebih tinggi, maka balasannya di sisi Allah juga lebih besar. Karena itu Allah mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi ini, puasa itu adalah perisai, ya. Junnah artinya perisai. Wa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jika pada hari seseorang di antara kalian berpuasa, maka jangan dia berkata-kata yang vulgar, ya, yarfus. Rafaz artinya kata-kata yang mengarah kepada pergaulan suami istri, ya, yarfus. Jangan dia mengatakan kata-kata yang vulgar. Wala yaskhab, dan jangan dia berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada seorang yang ya ingin mengajaknya untuk memancingnya untuk saling mencaci atau saling bertengkar, falyaqul inni shaim, maka hendaklah dia ucapkan saya sesungguhnya berpuasa. Jadi ketika seseorang berpuasa, jangan berkata-kata yang vulgar, ya, dan jangan berteriak-teriak. Kalau ada orang yang ngajak untuk saling mencaci atau saling memukul, saling bertengkar, maka orang yang berpuasa ini harus mengucapkan inni shaim. Ya, sungguhnya aku berpuasa. Dia ingatkan dirinya bahwa dia sedang berpuasa. Tidak pantas orang yang berpuasa untuk mencaci, untuk memaki, untuk berkata yang kotor, dan juga mengingatkan orang yang memancingnya untuk bertengkar, ya, bahwa dia berpuasa sehingga tidak pantas untuk melayani orang tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata Allah dalam hadis ini, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miskin. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi ini, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi, ya. Ketika orang berpuasa, ya, di tengah hari muncul bau yang tidak sedap dari mulutnya, dan bau tersebut karena lambungnya kosong. Dan bau itu atyabu indallah min rihil miski, lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi, karena dia muncul dari ibadah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ishaimi farhatan yafrahu huma iza aftara fariha bi fitrihi wa iza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang berpuasa terdapat dua kegembiraan yang membuatnya gembira. Apabila dia berbuka, dia senang karena sudah berbuka, dan jika dia bertemu Tuhannya maka dia bergembira dengan puasanya, senang dengan puasanya. Orang yang berpuasa memperoleh dua kegembiraan, kegembiraan ketika di dunia dan kegembiraan ketika di akhirat. Kegembiraan ketika di dunia ketika dia berbuka puasa, ya, ketika datang waktu maghrib dan datang waktu berbuka puasa, gembira. Gembira karena dia sudah bisa menyelesaikan puasa hari itu tanpa ada kendala, tanpa ada gangguan, ya. Gembira karena dia sudah melaksanakan berbagai macam ketaatan, ya, pada hari itu. Bukan gembira sebatas karena sudah bisa makan dan minum, bukan itu saja, tapi gembira karena sudah mengisi hari tersebut dengan berbagai macam ibadah, ketaatan, amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari kiamat orang yang berpuasa juga akan bergembira. Kenapa? Karena dia akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang dilakukan, ya, ketika di dunia. Bayangkan ada seseorang sudah menabung bertahun-tahun, kemudian pada suatu ketika datang waktu untuk mengambil tabungannya dan dia tidak menyangka ternyata tabungannya sudah begitu banyak. Bayangkan betapa gembiranya dia. Nah, begitu pula dengan orang yang berpuasa. Ya, dia berpuasa sekian puluh kali Ramadan dalam hidupnya. Kemudian di akhirat dia akan datang kepada Allah menerima pahala atas ibadah puasanya, ya, dan pahalanya besar. Betapa gembiranya orang tersebut, ya. Dalam hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa pahala bagi orang berpuasa adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung yang akan membalasnya. Kemudian ada keterangan bahwa orang yang berpuasa tidak pantas untuk mencela, berkata kotor, berkata jorok, berkata yang vulgar, tidak pantas berteriak-teriak. Kemudian puasa juga, ya, merupakan sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, karena bau mulut yang keluar dari mulutnya itu adalah bekas dari ketaatan yang dilakukan. Dan orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang akan dia rasakan di dunia dan di akhirat.
Kemudian juga ya di antara pahala bagi orang yang berpuasa, as-saumu la mislalahu fil ibadat. Puasa itu tidak ada ibadah yang semisal dengannya. Puasa itu tidak ada ibadah yang semisal dengannya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata, qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi amalin yanfa'ani Allahu bihi, yanfa'ani Allahu bihi. Kata Abu Umamah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suruhlah aku mengerjakan suatu amal yang Allah berikan aku pahala dengan amal tersebut. Yang Allah akan berikan aku pahala dengan amal tersebut. Maksudnya kalau aku kerjakan amal tersebut yang kau suruh, Allah akan berikan pahala yang besar kepada aku. Lalu apa amal ibadah yang Rasulullah perintahkan kepada Abu Umamah untuk dilakukan? Kata beliau, alaika bisawm. Ya, fa innahu la mislalahu. Kalau begitu kamu berpuasa. Fa innahu la mislalahu. Karena puasa tidak ada ibadah yang sebanding dengannya. Jadi Abu Umamah minta ditunjukkan oleh Rasulullah suatu amal ibadah yang kalau dia lakukan, dia diberi pahala besar oleh Allah SWT. Apa amal ibadah yang ditunjukkan, yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah, yaitu berpuasa. Alaika bisawm, kamu harus puasa. Ya, fa innahu la mislalahu, karena pahalanya tidak ada yang semisal dengannya. Fakana Abu Umamah la yura fi baitihi dukhanu nahara. Maka Abu Umamah ini tidak terlihat asap di rumahnya pada siang hari, tidak masak di rumahnya siang hari, berarti dia berpuasa. Ya, illa iza nazala bihim dhaifun, rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Kecuali kalau ada tamu yang singgah di rumahnya. Jadi Abu Umamah ini punya semangat yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah SWT, sampai minta kepada Rasulullah amalan khusus yang kalau dia kerjakan Allah berikan dia pahala yang besar. Amal apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Umamah? Yaitu berpuasa. Kata Rasulullah, alaika bisawm, kamu mesti puasa. Fa innahu la idla lahu, karena tidak ada yang semisal dengan puasa ini dari segi pahala. Maka Abu Umamah laksanakan itu sarannya Rasulullah SAW, sehingga di rumahnya tidak terlihat api, tidak terlihat asap pada siang hari. Maksudnya tidak memasak, keluarga tersebut tidak memasak karena dia puasa. Ya, kecuali kalau ada tamu yang singgah di rumahnya, dia masak untuk tamu. Ya. Kemudian di antara pahala puasa dari hadis Nabi SAW, as-siyamu wiqayatun minan nar. Puasa itu adalah pelindung dari neraka. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Seorang hamba menggunakan perisai tersebut dari panasnya api neraka. Rawahu Ahmad wa Hasanahul Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan hadis ini oleh Al-Albani. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifan, muttafaqun alaih. Tidak ada seorang pun hamba yang berpuasa pada satu hari fi sabilillah, yaitu ikhlas karena Allah SWT, melainkan Allah jauhkan dengan puasa tersebut wajahnya, yaitu tubuhnya, minan nar, dari api neraka, 70 kharifan, selama 70 musim gugur, yaitu 70 tahunnya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW jelaskan bahwa puasa itu adalah pertama junnah. Junnah artinya perisai. Ya, perisai. Perisai itu digunakan oleh tentara untuk melindungi serangan tombak, serangan panah, serangan pedang musuh. Ya. Demikian pula puasa ini, dia bisa melindungi seorang hamba dari berbagai macam perbuatan maksiat, dari berbagai macam perbuatan mungkar. Lihat orang berpuasa, dia menahan dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah SWT. Dia tidak ghibah, dia tidak namimah, dia tidak kazib, tidak berbohong, dia tidak mencuri harta orang lain, ya, dia tidak melakukan ucapan-ucapan yang kotor. Dia lindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk karena dia sedang berpuasa. Maka pada hari kiamat, puasa itu akan melindungi orang tersebut dari api neraka. Kemudian dalam hadis yang kedua disebutkan, apabila seorang hamba berpuasa, ya, walaupun satu hari tapi dengan syarat ikhlas, maka Allah jauhkan orang tersebut dari api neraka selama 70 tahun. Dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Ya, bukankah jauh dari neraka adalah di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita? Ya, kata Allah SWT, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah memperoleh keberuntungan. Ya,
dijauhkan bagi orang yang berpuasa selama 70 tahun dari api neraka. Kemudian puasa juga yashfa' li sahibihi, as-siyamu yashfa' li sahibihi, puasa memberi syafaat bagi pelakunya. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwa puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wa syahwata fasyaffi'ni fihi. Aku larang dia dari makan dan menyalurkan syahwatnya ya di tempat yang halal pada siang hari, fasyaffi'ni fihi. Ya, maka biarkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulu al-Qur'an, dan Al-Qur'an akan berkata, mana'tuhu an-nauma bil laili. Aku cegah dia dari tidur pada malam hari. Ya, karena qiyamul lail dan membaca Al-Quran dalam salat-salatnya, fasyafi'ni fihi, maka biarkan aku berikan dia syafaat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, fayusyaffa'an, maka keduanya diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW terangkan bahwa Al-Quran dan juga puasa akan membawa syafaat, memberikan syafaat ya bagi orang yang berpuasa pada hari kiamat. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat ya bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat. Bagaimana bentuk pembelaan puasa kepada orang yang mengerjakan puasa pada hari kiamat? Puasa akan berkata, bagaimana berkatanya? Ya, kita tidak tahu, itu termasuk keimanan ya. Apa kata puasa kepada Allah pada hari kiamat? Wahai Tuhanku, mana'tu ta'ama wa syahwa. Aku cegah orang yang berpuasa ini dulu di dunia dari makan, dari menyalurkan syahwatnya. Fasyafi'ni fihi. Maka biarkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Ketika orang berpuasa, dia menahan diri dari makan, dari minum, dari menggauli istrinya, ya. Dia tahan ya kemauan-kemauannya, maka puasa akan membela dia pada hari kiamat. Puasa memohon kepada Allah agar bisa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dulu di dunia. Kemudian Al-Quran juga akan memberikan syafaat. Kata Al-Quran, wahai Tuhanku, dulu aku cegah dia dari tidur karena dia melaksanakan salat malam, salat tahajud, salat qiyamul lail, ya, dan dia membaca Al-Quran pada malam hari. Ya, kata Al-Quran, fasyafi'ni fih, biarkan aku berikan syafaat kepadanya. Kata Rasulullah SAW, fayusyaffa'an. Keduanya yaitu puasa dan Al-Quran diberikan izin oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat. Jadi berpuasa ini akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Demikian pula tilawah Al-Quran. Dan dua ibadah ini kita kerjakan pada saat kita sedang berpuasa. Kemudian di antara keutamaan berpuasa dalam hadis Nabi, as-siyamu min asbabi dukhulil jannah. Berpuasa termasuk di antara sebab masuk surga. Berpuasa termasuk di antara sebab masuk surga. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Huzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, asnadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Kata Huzaifah, aku pernah menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Faqal, maka beliau bersabda, man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhalal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah lalu akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah juga, maka dia masuk surga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa ya satu hari saja tapi karena Allah, lalu amal terakhirnya adalah berpuasa, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang bersedekah dengan sebuah sedekah benar-benar karena Allah, khutima lahu biha, di mana akhir ibadahnya adalah sedekah ini, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi berpuasa termasuk di antara sebab utama masuk surga. Masuk surga yang merupakan cita-cita kita semua, ya, yang dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan, kelezatan, kepuasan, ya. Nah, itu cita-cita kita semua. Apa di antara amal yang memasukkan ke surga? Disebutkan di sini bahwasanya ada 3 yang di antara penyebab masuk surga, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah.
Kata Rasulullah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang ucapannya terakhir la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi ini tidak mudah ya. Tentu ini tidak mudah. Oleh sebab itu kita biasakan di sana kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak selain Allah, dan kita yakini ya maknanya yaitu tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, Tuhan yang hak hanya Allah, Tuhan lain adalah batil semuanya, dan juga menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyembah apapun selain Allah SWT. Kata Rasulullah, siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian siapa yang berpuasa ya satu hari saja dia berpuasa, tapi ibtigha wajhillah, yaitu ikhlas karena Allah, dan akhir ibadah yang dia lakukan adalah berpuasa, maka masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang bersedekah dengan sebuah sedekah murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan amal terakhirnya adalah sedekah ini, dia akan masuk surga. Jadi diterangkan di sini bahwa berpuasa ya kalau dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga yang melakukannya. Jika dia amal terakhir yang dia lakukan adalah berpuasa. Kemudian hadis lain yang menyebutkan tentang pahala bagi orang berpuasa, yaitu jaizatus shaimin babur rayyan. Hadiah bagi orang berpuasa adalah masuk surga melalui pintu khusus yang disebut dengan ar-rayyan. An Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya dalam surga ada sebuah pintu, yuqalu lahu rayyan, yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Dari pintu tersebut orang-orang berpuasa masuk ya ke dalam surga melaluinya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun selain orang yang berpuasa yang masuk dari pintu tersebut ke surga. Yuqalu aina shaimun. Ditanyakan nanti di surga, aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Fa iza dakhala akhiruhum ughliq. Kalau yang terakhir di antara mereka sudah masuk, enggak ada lagi yang akan masuk. Ya, di antara orang yang berpuasa ughliq, maka pintu tersebut ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Maka tidak seorang pun yang masuk darinya menuju surga ya. Hadis ini muttafaq alaih ya. Jadi ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa ya di akhirat untuk masuk ke surga. Masuk ke surga melalui pintu khusus. Ya, ini orang istimewa. Di dunia saja ketika datang ke suatu tempat ada orang-orang yang diistimewakan, ada orang yang masuk melalui pintu khusus, itu orang-orang yang istimewa dan akan sangat menyenangkan ya masuk ke suatu tempat di sana sudah disiapkan pintu khusus ya. Maka itu sudah sangat menyenangkan, apalagi di akhirat ya. Orang-orang yang berpuasa masuk ke surga ya melalui pintu khusus yang disebut dengan ar-rayyan ya. Dan pintu tersebut hanya orang-orang yang berpuasa yang akan masukinya, tidak akan dimasuki oleh orang lain ya. Dipanggil orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Tentunya dengan puasa yang ikhlas karena Allah SWT, puasa yang ittiba pada Nabi SAW ya. Mana orang-orang yang berpuasa? Ya, ketika yang terakhir di antara orang-orang puasa sudah masuk, maka pintu ar-rayyan tersebut dikunci dan tidak ada seorang pun yang akan masuk ke surga melalui pintu yang tersebut. Ya. Kenapa disebut ar-rayyan? Ar-rayyan artinya yang sangat menyegarkan, sangat menyejukkan ya tenggorokan. Karena ya al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dunia orang yang berpuasa dia ya menahan lapar, menahan haus, ya menahan haus, apalagi di musim panas, di musim yang kering dan durasi puasanya lama, dia tetap berpuasa, maka pada hari kiamat Allah balas dengan kesejukan, ya, yaitu dengan pintu surga ar-rayyan ya. Kemudian as-siddiq wa ulul himmah, ya Abu Bakar Siddiq dan juga himmah yang tinggi, semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, haza khairun. Barang siapa yang memberi nafkah kepada dua orang istrinya karena Allah, maka dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, haza khair. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa yang selama dunia amalnya yang terbanyak adalah mengerjakan salat, maka akan dipanggil dari pintu salat pada hari kiamat.
Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang amalnya yang paling baik selama di dunia adalah jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Siapa yang amal terbaiknya dan terbanyaknya adalah berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Ada di dunia orang-orang yang amalnya yang paling banyak adalah mengerjakan salat, yang salat sunnah. Ya, tentu setelah mengerjakan salat wajib, maka di hari kiamat orang seperti ini akan dipanggil dari pintu khusus yang disebut dengan babus salat. Orang yang di dunia amalnya yang terbaik adalah jihad, ya al-jihad. Tentu dia juga mengerjakan amal-amal yang lain ya. Nah, orang yang amalnya yang terbaik di dunia adalah amal jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad dan di hari kiamat. Dipanggil kemana? Untuk masuk surga. Dan barang siapa yang amal terbaiknya adalah berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Kemudian kata Rasulullah, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Siapa yang ahli sadaqah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Jadi ada pintu-pintu masuk surga tergantung dengan amal apa yang paling banyak dan paling terbaik dilakukan oleh seseorang. Faqala Abu Bakrin, maka mendengar hadis tersebut Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ha? Ma alayya ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Ya. Kata Abu Bakar, orang yang dipanggil dari pintu tersebut, dia tidak akan tertimpa oleh bahaya apapun karena pasti masuk surga setelahnya. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Adakah seseorang, kata Abu Bakar, yang dipanggil dari semua pintu? Dipanggil dari pintu sholat, dipanggil dari pintu jihad, dipanggil dari pintu saum, dipanggil dari pintu sedekah. Adakah orang yang seperti itu? Ya. Qala na'am. Ya. Rasulullah menjawab, iya ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Lihat semangatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia tidak mencukupkan dengan satu amal soleh saja sehingga pada hari kiamat saya mudah-mudahan dipanggil dari pintu amal soleh tersebut ke dalam surga. Tidak. Ya, ketika Rasulullah ceritakan ada orang yang dipanggil dari menuju surga dari babus salah, ada yang dipanggil dari babul jihad, ada yang dipanggil dari babus sedekah, ada yang dipanggil dari babul rayyan. Abu Bakar yang terkenal sebagai ahli ibadah, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut untuk masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, ada. Dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Ya, bayangkan semangatnya yang luar biasa untuk berpuasa. Ya. Dia ingin dipanggil untuk masuk surga dari semua pintu-pintu amal soleh tersebut di surga. Ya. Kemudian as-shaumu ilajun lisyahwat. Puasa adalah obat untuk mencegah bangkitnya syahwat. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ya masyarakat syabab, wahai segenap pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sanggup ya menikah, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih mampu untuk menundukkan mata dan lebih mampu untuk menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa tersebut adalah pencegah ya dari menyalurkan syahwat pada yang haramnya. Muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah SAW memberikan solusi terhadap para pemuda, ya, apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW supaya tidak terjerumus ke dalam ittiba'u syahwat, mengikuti hawa nafsu. Ya, Rasulullah berikan dua solusi. Yang pertama, apabila sudah sanggup menikah, maka segera menikah. Ada anak-anak muda yang sudah sanggup untuk menikah, sanggup untuk membiayai keluarganya, sanggup untuk memberikan nafkah untuk istrinya, maka hendaklah dia menikah. Walaupun masih muda, walaupun masih 20 tahun misalnya umurnya, tapi kalau dia sudah sanggup, silahkan menikah. Supaya tidak terjerumus ke dalam ittiba'u syahwat, ke dalam tindakan mengikuti hawa nafsu. Ya, kita lihat teman kita sekarang ini, begitu mudah ya terjadi perzinahan karena sudah mampu menikah tidak mau menikah. Sekarang banyak anak-anak muda yang sudah mampu untuk menikah tidak mau, ya karena takut punya anak, takut ya karir belum lancar dan sebagainya, sehingga tidak mau menikah. Akibatnya apa? Di antara akibatnya adalah terjerumus ke dalam syahwat.
Kemudian Rasulullah SAW berikan solusi yang lain bagi yang tidak sanggup menikah, yaitu apa? Siapa yang belum sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Dan Rasulullah jelaskan hikmah kenapa puasa. Kata Rasulullah, fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah pencegah. Orang kalau berpuasa maka turun syahwatnya. Ya, turun naluri seksualnya. Nah, sehingga tercegahlah dia dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pahala berpuasa ya. Dia bisa menurunkan ya syahwat seseorang. Kemudian asyamu kafarah. Puasa adalah kafarah. Wa an Husaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW bersabda fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha as-salatu was-siyam wa sadaqah. Fitnah yang dirasakan oleh seseorang ya pada keluarganya, pada hartanya, maka ya ditebus oleh salat, puasa dan haji. Salat, puasa dan sedekah ya. Kemudian Rasulullah SAW ya menyebutkan juga tentang pahala orang yang berpuasa jika didasari oleh iman dan mengharapkan pahala. Thawabu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Bahwa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ya dengan dasar iman dan ihtisab. Iman berarti meyakini bahwa puasa itu diwajibkan oleh Allah SWT, puasa Ramadan. Dan ihtisab artinya mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT. Apa pahalanya? Yang pertama husulut taqwa, yaitu tercapainya ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, puasa pada bulan Ramadan itu menghasilkan ketakwaan. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ya surah Al-Baqarah 183. Ya, di mana Allah jelaskan bahwa puasa itu diwajibkan atas orang-orang beriman sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu dari kita, umat-umat ya terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian Allah jelaskan tujuan dari puasa tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa berarti ya melindungi diri dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala, ya, wiqayatun nafsi min sakhatillahi wa ghadabihi bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Ya, menghindarkan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, puasa mewujudkan ketakwaan dalam diri seseorang. Ketika dia berpuasa, hal yang dilarang oleh Allah dia jauhkan. Hal yang dicintai oleh Allah SWT dia kerjakan. Walaupun nggak ada orang di sisinya. Nah, ini tujuan dari berpuasa pada bulan Ramadan ya. Kemudian husulul maghfirah. Ini pahala bagi orang yang berpuasa selanjutnya, yaitu tercapainya ampunan dari Allah SWT. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan, yaitu mengimani bahwa puasa itu diwajibkan oleh Allah SWT atas orang-orang yang beriman, sebagaimana ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam wa ihtisaban, dan dia berpuasa mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT. Ihtisab artinya mengharapkan pahala ya, talabul ajr. Kalau orang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengimani kewajiban puasa dan mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT, apa yang akan dia peroleh? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya.
diampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka ampunannya adalah dengan terlebih dahulu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang, maka puasa bisa menghapuskannya. Kemudian takfirus sayyiat, ya, dihapusnya keburukan-keburukan yang dia lakukan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salawatul khams, salat wajib 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, salat Jumat menuju Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan menuju puasa Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, merupakan penebus, penghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan di antaranya. Di antara ibadah-ibadah tersebut, izastunibatil kabair, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Jadi salat 5 waktu dari satu salat ke salat yang lain, kalau ada dosa kecil yang dilakukan, maka dosa kecil tersebut akan terhapus dengan salat yang dia lakukan. Begitu juga ya dari Jumat ke Jumat berikutnya, seminggu, sepekan ya. Kalau dalam sepekan itu ada dosa kecil yang dilakukan, kemudian dia salat Jumat dengan sebenar-benarnya, maka dosa kecilnya akan dihapuskan oleh Allah SWT. Begitu pula Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Dalam setahun ya, dia melakukan dosa-dosa kecil, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, maka dosa-dosa kecil itu akan terhapus oleh puasa Ramadan. Mukaffirat ma bainahunna, dia penebus bagi dosa-dosa yang dilakukan antara ibadah tersebut, antara salat dengan salat yang lain, antara Jumat dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Jumat dengan Ramadan yang lain. Tapi dengan syarat izastunibatil kabair, kalau dosa-dosa besar dijauhi, berarti puasa Ramadan dia penebus bagi dosa-dosa kecil, bukan penebus bagi dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar, maka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulud darajat, ya, yaitu tingginya kedudukan derajat. An Amr ibn Murrah al-Juhani, dari Amr ibn Murrah al-Juhani, dia berkata, ja'a rajulun min Quda'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang dari Quda'ah kepada Rasulullah SAW. Faqala inni ashhadu an la ilaha illallah. Kata orang tersebut, aku bersaksi tiada Tuhan yang hak selain Allah, wa innaka Rasulullah, dan aku juga bersaksi wahai Muhammad SAW, wahai engkau adalah utusan Allah. Wa sallaitu salawatil khamsa, aku mengerjakan salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ataitu zakah, aku keluarkan zakat. Faqala Rasulullah SAW, man mata ala haza kana minas siddiqin wa syuhada. Barang siapa yang mati di atas amal-amal ini, maka dia termasuk siddiqin dan syuhada. Rawahu Ibnu Hibban wal Bazzar. Jadi ada seseorang dari Bani Quda'ah datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, aku yakin bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah. Aku yakin bahwa engkau adalah Rasulullah. Aku kerjakan salat 5 waktu. Aku berpuasa pada bulan Ramadan. Dan aku mengeluarkan zakat. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dia meninggal di atas amalan ini, maka dia termasuk di antara siddiqin. Siddiqin adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah SWT. Ya. Kemudian husulu walayatillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu tercapainya ya kedekatan dengan Allah SWT, cinta dari Allah SWT dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, walayah ya. Wa an Umair bin Laythi, dari Umair al-Laythi, dia berkata, qala Rasulullah SAW fi hajjatil wada'. Rasulullah SAW bersabda pada saat haji wada', inna awliya Allah al-musallun. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah yang mengerjakan salat. Wa man yuqimus salawatil khamsah allati katabahunna. Dan orang-orang yang menegakkan salat 5 waktu yang Allah wajibkan. Wa yasumu Ramadan, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Wa yahtasibu saumahu, dan dia mengharapkan pahala dari puasanya. Wa yu'tiz zakat, dan dia keluarkan zakat. Ya. Jadi orang yang berpuasa termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah berarti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah bukanlah orang yang punya keanehan-keanehan, yang punya kesaktian ini dan itu. Bukan. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang enggak salat bertahun-tahun dikatakan wali Allah, ya. Enggak salat 5 bulan disebut wali Allah, bukan. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka bersedih.
allazina amanu wa kanu yattaqun, itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Taala. Jadi wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ya, kullu mu'minin taqin, setiap mukmin yang bertakwa fahuwa lillahi wali, maka dia adalah wali bagi Allah SWT. Semua mukmin yang beriman dan bertakwa dia adalah wali Allah SWT. Dan derajat al-walaya, derajat kewalian itu bertingkat-tingkat. Semua orang mukmin dan orang bertakwa itu adalah wali Allah. Dia orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Nah, apa di antara amal yang dikerjakan oleh yang namanya wali Allah, yaitu mereka yang senantiasa mengerjakan salat, al-musallun, ya. Bukankah dalam Quran Allah SWT puji orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Ya wallazina hum ala salawatihim daimun, ya. Orang-orang senantiasa menjaga pelaksanaan salatnya. Ya, kata Allah SWT, inna awliya Allah al-musallun. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang disebut dengan wali Allah adalah orang-orang yang mengerjakan salat. Wa man yuqimus salawatil khamsa allati katabahun, yang menegakkan salat 5 waktu yang Allah wajibkan. Ya, kalau tidak salat 5 waktu dengan alasan sudah enggak terkena beban taklif lagi karena sudah sampai ke tingkat hakikat, maka itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya wali Allah itu orang yang kriterianya disebutkan di sini, yaitu orang yang mengerjakan salat 5 waktu, wa yasumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa yahtasibu saumahu, dan juga ketika dia berpuasa, dia mengharapkan pahala dari puasanya. Ya, dia berpuasa Ramadan. Wali Allah adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau ada yang mengklaim dirinya wali Allah, enggak puasa bertahun-tahun, bukan wali Allah itu. Wali syaitan. Ya, wa yahtasibu saumahu, dan juga dia mengharapkan pahala dari puasanya. Wa yu'tiz zakat, dan dia keluarkan zakatnya. Ya, bukan menahan zakat. Nah, bukan maunya diberi zakat, tapi dia keluarkan zakat hartanya. Nah, ini beberapa keutamaan puasa secara umum dan juga puasa pada bulan Ramadan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengetahui keutamaan-keutamaan ini, mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk mengerjakan ibadah puasa, ya, semakin bersemangat mengerjakan ibadah-ibadah puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.